Pihak sekolah SMPN 147 Ciracas, Jakarta Timur mengatakan aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu siswinya bukan karena didorong dan tidak ada aksi perundungan terhadap korban. Korban diketahui menaiki balkon lantai 4 sekolah dan kemudian diduga melompat. Korban yang jatuh ke bawah langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara korban dikenal sebagai anak yang baik seperti murid-murid lainnya pada umumnya. Pihak sekolah belum mengetahui motif dari aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan korban. Baru selesai melaksanakan sholat asar, kemudian masuk ke ruangan saya, ruang wakil, kami bertiga. Tidak berapa lama ada suara jatuh ya. Kemudian saya mendengar ada teriakan-teriakan gitu ya, karena memang saya tidak melihat langsung. Saya buka pintu dan keluar, ada siswa yang terjatuh. Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah siswi SMPN 147 Jakarta Timur tiba di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, Jumat siang. Kedatangan jenazah disambut suasana haru teman korban dan keluarga. Selain itu, isak tangis pun mengiringi saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Korban mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah sebelumnya dirawat selama 2 hari. Sementara hingga kini pihak keluarga masih enggan untuk memberikan komentar. Selain itu, belum diketahui motif di balik peristiwa tersebut. Joko Puji, JAK TV. Iya, pemirsa, dalam newsroom di segmen ini kita akan membahas terkait menghapus tradisi bullying di sekolah. Tadi mengacu pada kasus yang barusan terjadi, ini Polres Metro Jakarta Timur mendalami kasus dugaan bunuh diri siswi SMP Negeri 147 Ciracas, Jakarta Timur, dan polisi juga mengatakan masih mendalami begitu pihak ataupun motif dari korban untuk bunuh diri dengan loncat dari sekolah. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini sedikit tentang highlight tentang kasus ini. Sebenarnya apakah memang ada seperti yang berlaku itu rumor bahwa ada kasus bullying yang sampai menyebabkan mental si anak tertekan, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya begitu, Bu? Iya, pertama KPU sudah ke sana ya. Kami sudah bahkan melakukan rapat koordinasi, melakukan juga datang ke TKP, terus mewawancarai beberapa pihak yang terkait ya, termasuk wali kelasnya, guru BK. Kita sudah mendapatkan lah informasi, fakta dan lain-lain. Kalau berdasarkan itu sebenarnya kami juga kaget, ternyata korban ini orang yang gaul dan memiliki kelompok. Jadi peer group tuh dia punya geng-geng gitu ya, Bu, betul. Ya. Dan semuanya perempuan, anggotanya lebih dari 5 orang. Dan sebenarnya kalau berdasarkan chattingan anak-anak ini, justru korban itu paling sering curhat sama teman-temannya. Teman-teman inilah yang membesarkan dia hatinya gitu, seperti menghibur dia gitu. Jadi anak ini sebenarnya memiliki problem yang dimaksud dengan problem keluarga menurut pihak sekolah adalah anak ini menghadapi perceraian kedua orang tua dan dia terpukul pada saat orang tuanya bercerai. Tapi teman-teman peer groupnya inilah yang sebenarnya menjadi kawan bagi dia. Lalu ketika tidak lama setelah itu dia diasuh ibunya meninggal. Sementara ibunya orang yang paling dekat. Jadi waktu itu dia sangat terpukul. Nah, berdasarkan itu sebenarnya teman-temannya inilah yang juga mencoba membesarkan dia hatinya. Nah, teman-temannya memang bilang, "Ini anak udah berkali-kali ngomong mau bunuh diri." Tetapi teman-temannya menganggap itu bercanda, sehingga teman-temannya itu juga nggak pernah lapor dan minta pertolongan siapapun. Jadi menganggap itu ini kan rahasia grup kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalau melihat itu artinya memang kecil kemungkinan ya dia mengalami tadi dari kawan-kawannya dibully dan lain-lain. Tetapi bahwa kalau bully dan lain bisa saja terjadi dan dialami. Paling tidak bully verbal ya, dan satu lagi memang di cyber bully itu pasti bisa, dan anak dia jago banget gambar. Jadi memang tumpahan perasaan dia dari gambar, dan gambarnya bagus sekali mendekati aslinya begitu ya. Dan itu sering dia posting di media sosialnya. Nah, salah satunya ketika jelang dia bunuh diri, dia memposting gambar dirinya mengantukkan kepala di tembok sambil bilang dalam bahasa Inggris, "Saya ingin mati." Lalu ada tertawa di atas kepalanya dia gitu. Jadi ini memang rada mendapat tanggapan negatif karena dianggap mau bunuh diri tapi ketawa-ketawa begitu. Nah, barulah di situ memang ada ya cyberbully dalam arti mengejek dia, tetapi mungkin juga orang ini tidak mengira bahwa itu tanda-tanda si anak mau bunuh diri. Nah, kalau wali kelasnya, guru BK-nya semua tidak berteman dengan dia di media sosial. Jadi tidak melihat tanda-tanda ini gitu. Kalau menurut saya yang justru kurang dan perlu diasah adalah
kepekaan orang dewasa di sekitar sekolah, yang kedua empati lingkungan terhadap anak-anak yang dirundung masalah. Oke, baik. Mbak Diayu sendiri melihatnya seperti apa nih, melihat kasus di sini begitu? Oke, kalau saya mendapatkan dari Bu Retno ya tadi betul bahwa ketika anak ini mengambil tindakan bunuh diri, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah bullying saja. Betul tadi kata Ibu, ada faktor lain yang mempengaruhi, ada keluarga ya Bu ya, ada dia kejadian yang membuat dia tertekan, dan ketika dia sudah kemudian dia jangan lupa bahwa dia adalah remaja. Remaja adalah masa anak-anak di mana dia transisi dari anak-anak ke dewasa. Di situ dia banyak puber juga ya. Banyak rasa ingin tahunya banyak. Kemudian di situ perkembangan emosinya belum matang. Kemudian sikap dia dalam mengambil keputusan juga belum matang. Jadi dia cenderung akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dicontohkan gitu. Nah, sehingga ketika akhirnya dia mengambil perilaku itu adalah bentuk akumulasi dari tekanan-tekanan yang dia alami selama ini. Mungkin kalau tadi Ibu bilang beberapa tahun yang lalu ada kejadian yang orang tuanya berpisah, kemudian ibu yang meninggal. Nah, itu juga bisa jadi akumulasi dari hal itu. Kemudian sampai akhirnya dia tidak ada tempat untuk menuangkan emosinya secara benar gitu Bu ya. Kemudian juga teman-temannya karena seumur dia juga nggak bisa kasih bingung jalan keluar untuk mencari ini baiknya seperti apa, tidak mencari pertolongan yang sesuai gitu. Akhirnya dia mengambil perilaku seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan hanya dengan bullying saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Baik, Bu Retno, kalau tadi sempat menyinggung bahwa kurangnya ada sedikit kurang kepekaan dari pihak guru ataupun pembimbing di sekolah terkait anak muridnya. Kalau melihat hanya ada beberapa kasus begitu, tidak hanya ini, ada beberapa kasus yang memang siswi atau siswa tersebut benar-benar dalam tanda kutip dibully oleh teman-teman satu kelasnya mungkin, atau mendapat atau mungkin dari senioritas dan sebagainya. Nah, itu harusnya sebagai hal yang dilakukan untuk mengantisipasi seperti itu, apakah sudah dirasa cukup pendidikan yang diberikan atau dasar-dasar yang diberikan kepada anak-anak begitu? Iya, sebenarnya banyak ya pembulian yang dilakukan oleh anak dengan anak dan menimbulkan kematian juga ada. Tapi biasa prosesnya cukup panjang, jadi tidak mendadak. Itu misalnya peristiwa di 2017 ketika anak terjun ke Sungai Kampar gitu ya, seorang anak usia 16 karena dia dibully selama setahun itu, dan dia anak pintar yang kemudian di situ dia merasa nilainya turun, yaitu karena pembulian tadi gitu. Tapi dia tidak mendapat pertolongan, dan ketika dia bilang sama orang tua yang mau pindah sekolah, orang tuanya tidak berkenan. Akhirnya dia pikir nggak bisa, saya nggak sanggup menghadapi 2 tahun lagi. Jadi mungkin itu juga keputusan dia gitu, mengambil jalan yaitu bunuh diri. Nah, kasus-kasus bully yang lain sebenarnya banyak. Pembuli di sekolah tuh kan bisa saja temannya, bisa juga seniornya, tapi bisa juga guru ya. Itu memang juga terjadi. Contohnya terakhir ini kita lagi ini di Ogan Ilir ya, gara-gara motong alis ya, anak itu kemudian oleh gurunya dihukum merangkak seperti bayi keliling lapangan. Besoknya dia nggak mau sekolah lagi karena merasa dipermalukan. Lalu misalnya ada lagi anak, dia tuh rambutnya lebih dari 2 cm, anak laki, melanggar aturan sekolah karena udah 3 kali dilakukan. Akhirnya sekolah memotong sembarangan rambutnya, mau nggak mau harus dibotak, dan dia merasa itu mempermalukan dia tersakiti. Nah, jadi bully itu sebenarnya korban yang nentuin. Kita nggak bisa bilang kayak gini, oh cuma dikata-katain gitu kan. Karena ada beberapa kasus anak SD juga, itu dia melaporkan karena dia autis ringan, karena autis dia dibully karena autis ya. Lalu dia melapor ke wali kelas. Apa yang terjadi? Wali kelasnya bilang sabar ya, biar Tuhan yang membalas. Lah tapi tidak berusaha menyelesaikan. Nah, ini nggak boleh gitu. Jadi yang saya maksud kepekaan, salah satunya itu tadi. Ya kita harus bantu karena anak-anak tuh nggak bisa nolong dirinya. Kita lah yang harus membantu. Menolong dalam arti kata menghentikan atau memutus mata rantai bully. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.